Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Purwoto Nabila Atika dengan NIM 8602552272 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil analisis kritis saya untuk memenuhi tugas proyek video tugas 3 yang berjudul Pilar-pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Presentasi ini tidak hanya dirancang untuk memaparkan teori secara normatif, melainkan akan mendekonstruksi secara tajam bagaimana pemikiran pedagogi klasik Indonesia mampu menjadi jangkar etis dan operasional dalam menjawab tantangan disrupsi teknologi di abad ke-21. Memasuki poin pertama, mari kita bedah terlebih dahulu aspek ontologis dan epistemologi dari kata pilar. Dalam dunia pendidikan, pilar di sini jangan hanya dimaknai secara sempit sebagai tiang bangunan fisik, melainkan sebagai fondasi konseptual yang kokoh. Dalam kacamata filsafat ilmu, pilar pendidikan adalah sistem nilai makro yang bertindak sebagai jangkar stabilitas. Ketika sebuah bangsa diterpa arus globalisasi, pilar inilah yang menjaga agar masyarakat tidak kehilangan orientasi moral dan jati dirinya. Analisis kontekstualnya. Di Indonesia, kita menyaksikan dinamika struktural seperti pergantian kurikulum dari KTSP kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka saat ini. Perubahan tersebut adalah hal wajar sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Namun, pilar dasar karakter bangsa harus bersifat statis, prinsipil, artinya tidak boleh ikut runtuh atau berubah arah hanya karena penyesuaian administratif. Contoh aktualnya. Hal ini terlihat jelas pada masifnya integrasi teknologi melalui platform Merdeka Mengajar yang digunakan oleh guru di seluruh penjuru negeri. PMM adalah instrumen digital yang sangat modern, tetapi substansi nilai yang dijaga di dalamnya tetap bermuara pada pilar profil pelajar Pancasila. Ini membuktikan bahwa secanggih apapun alatnya, pilar dasarnya tetap mengakar pada identitas nasional. Memasuki poin kedua, membawa kita pada inti dari pilar pendidikan Indonesia, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui gagasan sistem AMO. Sistem ini menggeser paradigma lama yang kaku menjadi paradigma modern yang berpusat penuh pada murid. Filosofi ini diwujudkan secara praktis melalui trilogi kepemimpinan pendidikan yang saling mengikat secara dialektis. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada. Ini menuntut pendidikan di era modern untuk tidak sekedar mentransfer teori lisan, melainkan berdiri di depan sebagai arsitek karakter dan kompas etika yang nyata. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa. Pendidikan tidak boleh membangun sekat atau jarak sosial dengan murid. Guru harus melebur di tengah-tengah siswa, menciptakan ruang inklusif demi memantik api kreativitas, motivasi, serta independensi berpikir anak. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Dari belakang didik bertindak sebagai pamong yang memberikan dorongan mahal.
moral, otoritas, mandiri, serta rasa aman kepada anak yang mengeksplorasi potensi dan bakat alaminya tanpa dihantui rasa takut bersalah. Masih dalam koridor prinsip dasar Ki Hajar Dewantara terdapat hukum kosmologis pendidikan yang sangat relevan, yaitu keseimbangan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh mencerabut anak dari konteks sosiokultural, lingkungan geografis, dan fitrah kemanusiaannya. Di sisi lain, kodrat zaman menuntut pendidikan untuk selalu cair, dinamis, dan adaptif terhadap kemajuan sains dan teknologi global. Analisis kontekstualnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan kita untuk bersikap terbuka terhadap modernitas siber, namun tetap berdiri kokoh atas kepribadian bangsa sendiri. Kita mengadopsi efisiensi teknologinya, bukan budaya konsumtif atau individualismenya. Penyelarasan kedua kodrat ini bermuara pada pembentukan budi pekerti, di mana terjadi keterpaduan yang harmonis di antara cipta kognitif, rasa afektif, karsa, dan konatif, sehingga melahirkan karya atau tindakan yang beradab. Memasuki poin ketiga, mari kita lakukan analisis kritis mengenai tantangan nyata penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era siber ini. Tantangan pertama muncul dalam skenario pembelajaran daring. Ketika ruang kelas fisik bergeser ke ruang virtual, sekat-sekat digital seringkali memicu alienasi sosial, stres akademik, dan hilangnya kehangatan interaksi humanis. Disinilah pilar Ingmadia Bangunkorso sangat relevan. Guru ditantang memindahkan teks ke layar agar interaksi emosional tetap terjaga. Tantangan kedua berada di lini literasi digital. Masalah utama generasi digital saat ini bukan lagi kelangkaan informasi, melainkan fenomena infobesity atau kebanjiran informasi. Siswa rentan tersesat dalam pusaran hoaks dan disorientasi kognitif. Relevansi Tutwuri Handayani di sini adalah peran guru yang mengawal dari belakang, mendampingi, dan melatih ketajaman berpikir kritis siswa agar mereka mampu mengkurasi, memvalidasi, dan mendayagunakan informasi digital secara sehat dan bertanggung jawab. Tantangan ketiga pada poin ini berkaitan erat dengan karakter peserta didik. Ruang siber yang menawarkan anonimitas seringkali memicu patologi moral baru seperti maraknya kasus cyberbullying, kecanduan gawai yang mengikis empati sosial, hingga penurunan integritas akademis akibat penyalahgunaan AI. Contoh aktualnya adalah maraknya aksi perundungan verbal antar siswa di media sosial. Disinilah pilar Ingarsa Sungtelada menjadi solusi mutlak. Pendidik dan orang tua harus menjadi teladan hidup dalam mempraktikkan etika kewarganegaraan digital yang baik, yang bijak. Tantangan keempat adalah dekonstruksi terhadap peran guru itu sendiri. Otoritas konvensional guru sebagai satu-satunya pemilik ilmu telah runtuh, digantikan oleh Google dan ChatGPT. Guru hanya mengandalkan metode ceramah akan segera usang. Oleh karena itu, peran guru harus bermutasi secara radikal menjadi fasilitator alur berpikir kritis, motivator yang menjaga api semangat belajar mandiri, serta kurator moral siber bagi anak didiknya.
Sampai pada poin keempat, mari kita refleksikan bagaimana seluruh pilar filosofis ini mampu menjawab persoalan akut pendidikan nasional kita saat ini, utamanya terkait kesenjangan digital dan mutu pendidikan antar wilayah. Konsep kodrat alam dari Ki Hajariwantara memberikan jawaban reflektif yang sangat fundamental. Pemerintah dan praktisi pendidikan diingatkan untuk tidak memaksakan standarisasi digitalisasi yang kaku atau seragam secara kuantitatif di daerah pelosok atau 3T yang infrastrukturnya dasar seperti listrik dan internetnya belum memadai. Contoh aktualnya, ketika sekolah-sekolah di pedalaman yang minim sinyal diberikan kebebasan untuk mengoptimalkan media belajar berbasis kearifan lokal dan lingkungan alam sosiokultural. Mereka alih-alih dipaksa menggunakan Zoom. Disitulah esensi merdeka belajar yang sesungguhnya terjadi. Refleksi akhir dari seluruh kajian ini menegaskan secara filosofis bahwa teknologi secanggih apapun di masa depan hanyalah instrumen belaka tools. Sedangkan pilar pemikiran Ki Hajariwantara adalah roh, kompas moral, sekaligus kemudi utamanya. Pendidikan yang hanya mengejar kecanggihan digital tanpa panduan karakter hanya akan melahirkan kecerdasan yang destruktif dan manipulatif. Pilar inilah yang bertugas memanusiakan teknologi demi mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual, cakap secara digital, namun tetap luhur secara kultural. Demikian pemaparan analisis ilmiah yang dapat saya sampaikan demi memenuhi tugas proyek 3 mata kuliah filsafat ilmu. Semoga analisis ini mampu memberikan refleksi positif bagi pengembangan mutu pendidikan nasional kita. Saya sangat terbuka untuk menerima pertanyaan, tanggapan, serta masukan konstruktif dari Ibu dosen penilai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.